Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala walladhi yuftiru bihi as-sa'ima asyratu asya'a ma wasala 'amdan illa al-jawfi aw ar-ra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qai'u 'amdan wal wat'u 'amdan fil farji wal inzalu 'an mubasharatin wal haidhu wan nifasu wal junub war riddatu. Walladzi yuftiru bis-shaima utawi perkara kang ngebatalaken gawe batal atau ngebatalaken bihi sebab alladzi sebab perkara ngebatalaken atau gawe batal sapa yuftiru kang batal ya af'ala yuf'ilu wazannya af'ala yuf'ilu tapi maknanya fa'ala yaf'ulu ya maknanya lazim ya tidak butuh maf'ul makna wazannya tafdil tapi maknanya lazim ya wazannya muta'addi tapi maknanya lazim artinya batal bukan artinya membatalkan ya perkara yang bisa batal bihi dengan perkara ya. Batal siapa yang batal as-shaimu orang yang berpuasa ya. Aslinya sih membatalkan perkara kepada orang yang berpuasa. Tapi karena di sini pakainya domir ya terus pelakunya didahulukan dan domirnya menjadi majrurkan dengan ba maka fa'ilnya tidak butuh maf'ul dan lazim yang batal bukan membatalkan yang batal kang batal sebab alladzi siapa as-shaimu wong kang puasa iku asyratu asya'a 10 pira-pira perkara ada 10 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa kan pertama ma wasala amdan ilal jawfi aw ra'si iku barang kang nyampe barang yang nyampe apa barang amdan halnya sengaja ilal jawfi mari weteng pada perut awir ra'si atau kepala jadi barang yang nyampe kepada perut atau kepala artinya jawf itu dalamannya perut ya bukan sekedar weteng kulit weteng ya bukan sekedar dohirul batan tapi jauh itu dalamannya perut ya mau masuk ke jantung kah mau masuk ke hati kah ya mau masuk ke tempat makanan ya pokoknya jauh itu dalamannya perut nah dari sumber mana saja atau bagian kepala walaupun tidak sampai ke jauh ke dalaman perut tapi masuk ke dalam kepala ini tetap batal puasanya. Nah sumbernya mana saja? Sumber utama jelas mulut karena mulut adalah sumber yang menyampaikan kepada jauh kepada tempat penampungan makanan, tempat penampungan air. Atau tidak masuk ke tempat penampungan makanan, tempat penampungan air, tapi masuk ke dalam jauh tadi, bagian dalam perut, ya itu pun sama. Ya jalurnya tidak jalur mulut, ya jalurnya tidak jalur mulut, cari jalur lain. Ya cari jalur lain, lu pakai lubang, pakai suntik, pakai apa yang nyambung masuk ke jalur jauh, gitu. Jadi tetap sama batal wudunya. Nanti di sini ada al-huknah. Suntik sama ya. Suntik ataupun infus ataupun yang lainnya tadi saya bahas sekarang suntik vaksin ya. Itu sama ya. Bisa masuk ke dalam jauh.
oh ini sih vaksinnya atau suntiknya ya hanya ke titik tertentu, udah ya, misalkan ke kaki disuntik, kan tidak masuk ke jauh, itu tidak masuk ke jauh, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau seperti impusan, tanya Pak Arif, apakah masuk ke jauh? Kalau masuk ke jauh batal wudu, batal puasanya. Jadi bukan masalah suntiknya, bukan masalah impusnya, ya, bukan masalah vaksinnya, tapi apakah vaksin itu, apakah impus itu, apakah suntik itu masuk ke jauh atau tidak. Kalau masuk ke jauh maka batal itu pakai suntik ataupun pakai apapun. Nah, silakan tanyakan ke ahlinya, Pak Arif atau siapa, tanya apakah dengan infus itu masuk ke jauh. Ya, cukup dengan infus seorang bisa menggantikan makanan. Ya, cukup sekedar dengan infus dia bisa menahan makan. Cukup dengan infus dia bisa menahan haus. Bisa jadi kalau saya tidak mengatakan pasti, bisa jadi itu masuk ke jauh, bisa jadi gitu. Bisa jadi masuk ke jauh karena untuk pengganti makanan. Bisa jadi, tidak pasti. Ya, adapun kepastiannya silakan tanyakan kepada ahlinya. Terus begitu pula ke kepala. Ya, kalau mulut kan pasti jelas masuk ke jauh. Ya. Nah, masuk ke kepala artinya masuk kepada bagian ya yang nyumber ataupun nyalur ke dalam kepala. Entah itu terserah kepala itu ke otak kemana. Ya, dari sel manapun, dari lubang manapun. Bisa jadi coba tanyakan telinga itu hanya cuman hanya lubang, terus di dalamnya itu seperti bolongan yang tidak ada tembusannya lagi. Ya, terus di situ ditempelin alat sama Tuhan, sama Allah, tempelin alat di dalamnya, terus sudah tidak ada tembusan lagi, atau telinga itu nembus sampai ke dalam, ada sel-selnya lagi sampai ketemu otak, ketemu ini, ketemu itu, kan itu. Ya, bisa jadi kan gini, maksudnya gini. Ini bambu nih. Ya, bambu kan ada lubangnya. Lubang begitu masuk ke lubang kan mentok. Bambu kan mentok. Paham nggak? Mentok kan? Mentok apa namanya? Ya, ke kuku lah. Mentok ke kuku lah, Mbak. Saya terserah apa namanya, nggak ngerti. Mentok ke kuku. Kan gitu. Nggak tembus lagi kan? Ke dalamnya nggak tembus. Ada sekat-sekatnya. Kan itu. Nah, telinga itu sama seperti bambu yang ada sekatannya, itu kan? Atau tembus sampai ke otak, sampai ke mana? Nah, kalau kata dokter itu tembus, ada saluran sampai ke otak, sampai ke ini, maka kemasukan air ke dalam telinga bisa membatalkan puasa. Kalau hidung, saya bisa nerka, ini nyambung kalau hidung. Ya, karena napas itu sampai ke perut. Orang bernapas itu sampai ke perut, tapi kalau orang dengar, pendengaran nggak sampai ke perut, nggak sampai ke otak kan gitu. Hanya dari pendengaran bisa dicerna oleh otak. Nah, dicernanya oleh otak itu apakah nyambung ke otak atau tidak lubangnya itu. Nah, kalau hidung, saya yakin orang kemasukan air dalam hidung kepada hidung itu pasti masuk ke jauh, minimal ke kepala, maka batal. Pasti, saya katakan pasti batal. Ya, memasukkan air ke hidung atau masuknya air ke hidung pasti batal. Tapi kalau masuknya air ke telinga, saya kurang paham. Ya, apakah itu nyambung atau tidak? Kalau nyambung berarti batal wudunya. Itu. Karena ulama dulu kan belum ahli kedokteran, menerka-nerka secara ijtihad. Masuk ke telinga, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, sekarang udah ada ahlinya, udah ada alatnya, ya bisa yang di dalam kepala aja bisa kelihatan, yang di dalam perut aja bisa kelihatan, kan gitu isinya apa aja. Nah, silakan tanyakan kepada ahlinya, masuk atau tidak. Kalau masuk berarti batal. Terus wal haqnatu, ya. Kunatu itu suntikan atau apa? Jadi kalau hukna itu gini, nyuntik nanti fi ahadis sabila ini pada salah satu dua lubang. Jadi seolah-olah
kayak memasukkan cair, ya sama seperti suntik gitu kan. Anggaplah suntik. Dulu mungkin ya bukan suntikan apa. Jadi memasukkan cairan atau memasukkan apa ke salah satu dua lubang ya. Anggap zaman sekarang itu suntikan, misalkan ambeien itu loh. Kayak ambeien, orang ambeien itu dorong ya kan. Dorong ambeien itu sampai ke dalam. Jadi bukan suntikan itu masukkan cairan, bukan. Jadi kan kita masa sih nyuntik sampai ke situ kan gitu. Ke lubangnya loh, maaf loh. Ke lubangnya. Nah itu berarti kan dorong. Nah, bisa jadi dorong ambeien, ya bisa jadi dorong apa. Nah itu dorongnya itu masuk ke lubang walaupun nggak sampai ke jauh. Ini kalau dua lubang walaupun tidak sampai ke jauh, tidak ada cairannya, ya nusuk. Nah nusuk, ya nusuk dua lubang, nusuk salah satu dua lubang itu sudah batal. Jadi kalau tadi yang pertama menyampaikan sesuatu kepada jauh atau kepada kepala dengan cara apapun. Kalau yang ini sekedar nusukkan tangan saja, ya sekedar nusukkan alat ke bokong, ya ke lubang pantat itu sudah batal. Ya ke lubang anus atau ke lubang kemaluan, ya ke lubang batang, ya ditusuk pakai apa? Ambelan teori, ambelan gede, ya ambelan dawa, ambelan gede, kuning di, ya tusuk jarum bunga apa? Bisa ngelak anak, ya disokut kuning, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya yang larai kayak apa? Ya itu sudah batal apa puasanya walaupun tidak sampai ke jauh. Terus wal khakanatu wal qayu amdan, muntah secara sengaja. Kemarin sudah dibahas bab muntah. Terus wal wat'u, jima, ngumpuli amdan secara sengaja fil farji, ke dalam farji. Anak jima tidak sengaja. Di sini ada kata amdan, ya, jima secara sengaja. Nah, berarti ada jima tidak sengaja. Idza jama'a 'amidan 'aliman bit-tahrim mukhtaran batala shaumuhu. Wa idza afsada shaumuhu fi ramadan yauman kamilan bijma'in tam. Jadi amidan, jima yang tidak sengaja. Gambarannya coba, gambaran jima kalau makan tidak sengaja mungkin lupa, ya. Makan tidak sengaja itu bisa jadi lupa. Nah ini jima tidak sengaja gitu. Gambarannya seperti apa jima tidak sengaja? Mungkin ini mungkin ya, saya tafsiri mungkin. Ini pemahaman saya. Bangun tidur dia lupa dalam keadaan puasa gitu. Bangun tidur bukan tidak sengaja jima. Orang jima pasti sengaja semua. Orang makan pun aslinya sengaja makan, cuman dia lupa lagi puasa. Begitu pula orang jima, ya lupa dia dalam keadaan puasa, disangkae ya biasa menggawe awan biasa. Esok tangi turu menggawe harus biasa. Makanya ini bulan Ramadan lain lagi bulan puasa. Ya esok tangi turu langsung ya lupa keadaannya puasa. Ya langsung menggawe batal puasanya. Nah, hukum masalah ini hati-hati. Ya, kalau dia tadi tidak sengaja lupa, selagi dia lupa sampai peragat ya sudah kelas. Ya, dia tidak wajib tidak batal puasanya kalau sampai selesai. Permasalahannya yang jadi masalah lagi di tengah-tengah, ya terus ingat. Nah itu loh bahaya tuh. Ya lagi bulan Ramadan ini nggak apa hukum ya, lagi di tengah-tengah terus dia ingat. Nah ini bagaimana? Harus dilepas itu, harus dilepas. Nah kalau diteruskan di bulan Ramadan, hati-hati, diteruskan di bulan Ramadan resikonya bahaya. Resikonya kafarat,
resikonya kafar. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita dijaga nafsu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena resikonya gede. Kafarat 3 bulan puasa berturut-turut ya. Syahraib 2 bulan apa? 3 bulan. Ya, 3 bulan puasa berturut-turut dan lain sebagainya. Ya. Ini wa idza afsada shamu fil madu zaman kami jima'in tamin atim fil shamin. Wa tartaba alaihi khamsatu asya'a. Ya. Ruhul itsmi, wujubul imsak. Wujubul ta'zir wa huwa at-ta'dib min hakim wa yakun li ghairi ta'ib. Wujubul qada, wujubul kafaratul udma. Nah, ada jadi bisa jadi kalau misalkan diketahui dia melakukan hal tersebut di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, terus ketahuan oleh hakim, ketahuan oleh polisi, dirazia, maka bisa jadi kalau dia dilihat kategorinya, ternyata setelah di sidang dan sebagainya, interogasi, dia kelupaan dan lain sebagainya, maka bisa jadi tidak harus kafarah, sekedar dihukum dengan cara apa? Terserah hakim, terserah persidangan ya. Tapi yang pasti kalau dia sengaja ingat ya sampai sempurna, maka hukumnya adalah kafarah. Ya, kafarah ya membebaskan 1 budak pertama. Nggak mampu membebaskan 1 budak, memang tidak ada ya puasa 3 bulan berturut-turut. Tidak mampu puasa 3 bulan berturut-turut, it'amu sittina miskin dan memberi makan 60 orang itu yang terakhir aja diambil dikit. Itu kang terakhir ya, namun bisa puasa dikit, diusahakan puasa batal mana terus batal mana ya wes, yang terakhir nggak apa-apa 60 orang miskin, maaf bukan 3 bulan 2 bulan puasa berturut-turut ya, baru kalau tidak mampu 2 bulan puasa berturut-turut memberi makan 60 orang miskin. Terus wal inzal anubasaratin, yang metu mani kelawan disentuh ya. Nggak boleh nuduh. Ya keluar mani kelawan disentuh. Ya disentuh siapa? Ya entah disentuh siapa. Ya disentuh tangan kayak, disentuh apa kayak ya. Wal hasil kepada yang belum nikah, ya kepada yang belum nikah mau dengan cara apapun itu keluar mani, ya dengan cara apapun itu keluar mani, tetap hukumnya dosa. Sengaja mengeluarkan mani itu hukumnya dosa. Ya kecuali ngayal mimpi keluar, yaitu tanpa kudrohnya, tanpa kehendaknya. Ya tapi kalau dia menyengaja mengeluarkan mani, ya dengan tangan kayak, dengan alat apa kayak, dengan tangannya orang lain kayak, itu hukumnya sama seperti berzina. Hukumnya sama seperti berzina, sama dosanya, sama gedenya ya. Jadi tetap harus hati-hati. Maka minimal tahan hawa nafsu dengan cara berpuasa. Sarannya Nabi, ayyumas syabab, wong enom ya, manis tata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Lamun sira duwe modal kawin. Kalau punya modal kawin. Apa modalnya? Nabi Muhammad didatangi oleh orang pengen nikah. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Ya sudah, bacakan saja suratul Fatihah. Kamu hafal surat Fatihah, hafal. Modalnya cuma sekedar suratul Fatihah. Ini ada referensi dari sahabat yang sekedar suratul Fatihah. Walaupun kemarin hadis menyatakan man akraman nisa, barang siapa yang memuliakan perempuan, Allah akan muliakan. Yang menghinakan perempuan, Allah akan hinakan. Ketika diberi sekedar suratul Fatihah, perempuan ngerasa hina, maka dia akan hinakan oleh Tuhan, hinakan oleh Allah. Ya, jadi surat Fatihahnya itu diterimanya sebagai kemuliaan atau
kan itu. Nah, kata Nabi kalau tidak ada modal, ya surat Fatihah zaman sekarang dianggapnya menghina. Mahar surat Fatihah, modal surat Fatihah, modal hanya sekedar ngasih uang sekian disangkanya menghina, berarti belum mampu misalkan anggapnya. Maka pesan Nabi kalau tidak mampu berpuasa fa innahu wija', karena berpuasa adalah penghadang, perisai ya daripada syahwat. Apakah puasa harus seharian? Ya tidak harus, minimal biasanya kudu mangan daging ya kurangin makan daging, kudu makan ini ya kurangin makan ini, itu ya agar apa nafsunya tidak terpuncakkan, ya bisa menahan nafsu minimalnya. Makan kangkung, makan apa terserah ya. Walhasil kudu ingatlah, minimal kudu ingat bahwa perbuatan tersebut mengeluarkan mani disengaja hukumnya haram, ya sama saja dengan berzina. Terserah menahannya dengan cara apapun. Ya kalau tidak kuat-kuat, umur belum cukup, minta sama orang tua, minta dicukupin umurnya. Ya standarnya diturunkan. Standarnya minta diturunkan. Yang harus standar 20, standar 17, standar 16 minta diturunkan. Ya, orang tua mengizinkan, desa tidak mengizinkan, minta usul umurnya dituakan, terserah kan mana? Ya, terserah, itu teori cara macam-macam. Ya, yang penting apa? Kita bisa menjalankan syariat keluar daripada haram, keluar daripada perzinahan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, farji kita dijaga oleh Allah, kemaluan kita dijaga oleh Allah, mulut kita dijaga oleh Allah, semua anggota badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang akan bangun, yang akan bangun bangunan dimudahkan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah. Allah memudahkan pembangunan pondok pesantren Sunan Gunung Jati. Allah memudahkan pembangunan pondok pesantren Sunan Gunung Jati. Allah meluaskan rezeki untuk pembangunan pondok pesantren Sunan Gunung Jati, dan bertambah kemanfaatan, bertambah barokah, bertambah kemanfaatan yang ada di pondok pesantren Sunan Jati, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah barokah, bertambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada keterangan dari Kiai Umar Kempek mengenai batalnya puasa yang berkaitan dengan hadis Sabilayan, salah satu lubang dua, terutama masalah BAB. Itu Kiai Umar itu mempermasalahkan waktu BAB-nya itu yang bukan mencret. Apa sih bagus ya, karena banyak minum madu, jadi itu tuh kayak jagung gitu. Begitu keluar kan gumpal, itu susah nantinya. Itu kalau dimasukkan lagi jadi batal. Jadi kalau keluar langsung ini aja, gitu. Diputuskan dengan anus, tetapi kalau sudah keluar dimasukin lagi ke nusa, itu yang membuat batal. Kata Kiai Umar itu ya seperti itu. Tapi hubungannya dengan tadi, dengan obat ambeien, ya itu seperti itu kan dimasukkan. Sudah masukkan obat, ini sama logika seperti itu. Tapi kalau puasanya harus mencret aja ya, tidak batal. Terus untuk mandinya orang yang onani itu onani apa? Mandinya itu harus di laut katanya. Itu mandi junubnya itu harus di laut. Itu enggak sah katanya, mandinya itu harus di laut. Ya, harap yang dijebur. Kan hukumnya itu seperti zina dengan ibunya itu. Alhamdulillah nih, jadi cepat aja ya. Cepat nikah. Sebetulnya sih gampang, minta sama orang tua, terus terang sama ibu. Ini kunci utama itu ibu. Ibu, saya tuh pengen nikah ibu.
So, ini kayaknya Aris belum pernah minta. Tapi kalau minta sama ibu doakan dan dong carikan. Insya Allah itu ya. Ibu itu doanya Masya Allah. Tapi tadi kalau masih yang di bawah 20 sih ya, jangan dulu deh. Ya, kata ibunya cari dulu, enak baik, cari dulu duit kan gitu. Tapi kalau Aris sudah cari sendiri sudah. Insya Allah kita doakan. Insya Allah kita doakan. Dan lagi ada hadiah nih BPKB tadi pagi subuh. Habis sholat subuh ada hadiah BPKB. Habis ada BPKB. Nah, kok BPKB ya baik? Ada motor katanya itu lumayan buat di pondok. Tapi ini bukan wakaf pot iya, tapi boleh mau dipakai atau dijual buat bangunan. Jadi sementara kalau belum ada yang beli kita pakai aja. Tapi itu suprapit namanya. Terima kasih dari ibunya Bayu tadi ya. Barangkali ini mau dijual boleh nanti tambahin buat mobil. Boleh ya Haji dulu ya. Ya terima kasih, mudah-mudahan semuanya tambah berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.